Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hadrat sultan awliyai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirral aziz Syekhna murabbi ruhina mu'allimina Syekh Mujahid Syabtullah marsuman syabdumanan sungan sarusat piramid astad aja hamad Ustaz Ali Ma'asum Ustaz Radi Ustaz Abdul Adil Faslun Aqalul Haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pasal dalam kitab Safinatun Najah niki yang membahas tentang bab haid. Dan perlu kita ketahui haid niku adalah darah yang keluar dari rahim wanita melalui jalan yang normal. Kalau dalam ilmu biologi dikatakan sel telur yang tidak berhasil dibuahi atau tidak dibuahi sama sekali. Jadi di wanita di rahimnya itu ada kandungan sel telur di situ. Nah, setiap bulan sel telur itu keluar. Setiap bulan ada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini kalau di dalam agama Islam, dalam ilmu syariat, haid ini termasuk darah kotoran ya, walaupun bukan darah penyakit ya. Kalau darah penyakit ada namanya darah istiadah ya, orang pembahasan dewi. Nah, darah istiadah itu bukan sel telur yang keluar, tapi adalah darah penyakit yang ada dalam rahim. Kalau sel telur itu darah haid. Nah, haid seorang wanita ini biasanya rutin keluar. Paling sedikitnya haid, aqallul haid itu adalah yaumun walailatun, sehari semalam. Namun sedina sewengi itu adalah paling sedikitnya haid. Paling kok ono wanita itu kadang haid mek sedina sewengi meneh suci maneh iku ono. Kadang ono sing sedina haid sedina suci, sedina haid sedina suci ono. Nah, ngoten. Umumnya ghalibuhu ya, itu adalah situn al sabaun 6 hari atau 7 hari. Niki umumnya seminggu niki umum rata wis. Nah, ini seorang wanita itu harus paham dengan dirinya sendiri. Aku iki haid itu pirang dino. Ngono. Apa aku 7 dino, apa aku 6 dino. Setelah itu suci maneh sampai 1 bulan, sampai mungkin 2 bulan. Sebab lek suci enggak ada batas sih. Ya, bahkan masa 3 bulan suci ya sakit. Oh, enggak keluar haid, enggak keluar darah, berarti suci wanita. Wajib sholat ya wajib poso. Nah, terus aneh wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Paling maksimal orang wanita yang haid itu adalah 15 hari 15 malam. Enggak boleh lebih dari itu. Lebih dari 15 hari 15 malam itu berarti darah istihadah atau darah penyakit. Maka seorang wanita kalau istihadah itu wajib sholat. Wajib sholat, ya wajib poso Ramadan. Itu istihadah. Makanya wanita itu harus ngerti dengan dirinya sendiri. Nah, terus kalau ada orang laki-laki kok belajar semacam ini, kita kan punya wanita. Atau mungkin punya calon wanita besok, calon bojo, anak sing wedok. Itu orang laki-laki harus menguasai pelajaran ini. Pokok paling sedikit ya sedina sewengi. Umumnya ya seminggu ngono tae. Paling wae maksimal 15 dino. Ini wanita seperti itu. Lebih dari 15 hari itu darah istiadah. Kok sedino haid, sedino suci, sedino haid, sedino suci, itu dibatasi 15 hari. Lebih dari 15 hari itu istiadah. Kok sampai ngono terus ya. Ya sampai batasnya keluar mana haid, maka balik nang haid awal mana seperti itu. Nah, sing bahaya tuh wanita itu gak paham dengan dirinya sendiri, gak kenal dengan dirinya sendiri. Sing lanang gak ngerti apa-apa, misalkan gak pernah belajar haid. Sing itu gak paham. Aku ini haid apa istiadah gak paham. Maka seluruhnya itu dihitung istiadah semua. Bukan haid. Lek terhitung istiadah, maka mulai awal sampai terakhir wajib sholat, ya wajib poso. Seperti itu. Malah berat. Wanita sing gak kenal awake dhewe. Nah, wanita yang gak kenal dengan dirinya sendiri ini namanya mutahayyirah.
mutahayyiro itu gak kenal dengan dirinya sendiri. Aku ini head apa atau gak kenal. Nanti harus kenal. Jadi mulai sekarang ditulis, kapan mulai head tanggal piro, tanggal 1. Terus engko mandeki tanggal 7 misalkan. Nah itu suci. Terus ada lagi, kok andai saja headnya wanita itu dimulai habis sholat maghrib misalkan. Kan isya itu bisa digandeng dengan maghrib asli ini. Bisa dijamak dikumpulkan. Maka kalau dia keluarnya darah itu mari maghrib, besok oleh suci, isya harus dikodok ibisan. Tapi kalau keluarnya darah itu setelah sholat isya, aman. Jadi gak usah ngandung maghrib, gak usah. Kalau keluar darahnya setelah sholat duhur, kan asar bisa digandeng duhur. Maka nanti setelah suci, asarnya itu dikodok ibisan. Nek duhur kan harus mari bayang. Kecuali kalau tadi duhur belum sholat, maka duhur harus kodok ibisan. Di duhur ya asar itu 2 dikodok itu. Kalau tadi mari sholat duhur, mari bayang, itu keluar head, ya itu asarnya dikodok ibisan. Itulah wanita seperti itu, rotok berat menjadi wanita. Yang wanita itu fisiknya kok lemah, asli kuat. Kuatan wanita sampai orang laki-laki aslinya. Wanita 3 pekerjaan dilaksanakan secara langsung bareng iso wanita. Bomba, terus ngomong anaknya, terus si masak, habis nyapu, 4 pekerjaan langsung bisa. Ya, orang laki-laki nyapu tau wis, gak mikir masak. Jangan mikir masak, nyapu ditinggal lek ulang. Seperti itu, 1 pekerjaan. Aqallut tuhri, paling sedikitnya suci, bainal hadithatain iku khamsata asyara. Paling sedikitnya suci juga demikian, 15 hari 15 malam. Ini kan ono uang iku bingung kan. Jadi aku iki head apa istiato ya. Oh dibatasi juga 15 hari 15 malam. Sama. Ini gore ini pelan-pelan gini, asap Melayu, barang pecah. Ini. Terima kasih. Pelan-pelan dulu, ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Nah ini. Nah, jadi orang lanang, jadi harus juga bisa mengetahui tentang pelajaran haid ini. Haid itu ada yang warna-warni loh. Maksudnya ada yang warnanya merah, ahmar, umumnya merah. Merah muda, bersih, itu haid. Ono sing warna hitam. Wah, itu paling panas, darah terpanas, ono panas. Sampai kadang seperti itu. Ini wanita kan berisiko seperti itu, banyak risiko nih. Nah, cuma ada keistimewaan wanita itu boleh memakai emas. Ya, setiap bulannya keluar darah. Jadi kandungan emas memang metu bersama darah. Nah, orang laki-laki haram memakai emas. Kenapa? Karena setiap bulan gak metu darah. Karena iso metu darah, donor darah nih atau luka baru metu darah. Selain itu nggak bisa orang laki-laki metu darah. Itu orang laki-laki. Mana orang laki-laki itu kan nggak duit undur, salian turu ambek lali gitu, undur sholat. Orang laki-laki, nah, wanita tidak. Nah ini, nah misalkan jadi kumang, stino head, stino suci, stino head, stino suci itu dibatasi sampai 15 hari. Dan jadi 15 hari itu kan terhitung head, baru kok 15 hari kedua terhitung suci atau istiadah. Ya, istiadah ini baik keluar darah darah bukan head tapi penyakit. Itu batasnya juga 15 hari, 15 malam. Mari 15 dino 15 malam kembali head mana? Seperti itu hitungannya. Ini sing paling nikmat ya tadi sing normal nih paling enak. 7 hari sama itu. Ada yang nggak pernah head sama sekali. Putri ini Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah itu nggak pernah head dalam seluruh hidup, nggak pernah. Tapi apa bisa punya anak? Bisa. Kan Sayyidah Fatimah beda. Ya. Rasulullah waktu Isra Mi'raj, nah, kan mampir nang surga. Mampir nang surga, ketok 1 pohon, kok menggiurkan, pohon menggiurkan. Asli kok mati. Akhirnya menurut buaya situ kan Nabi didahar imam. Nah,
Mari mampu surga Rasulullah syahwatnya besar. Begitu mari Mi'raj, Isra Mi'raj dilampiaskan nang bojone Siti Khadijah. Ternyata lahir Sayyidah Fatimah. Jadi benih Sayyidah Fatimah itu adalah benih surga. Makanya mirip bidadari, nggak pernah head. Beda wanita lainnya. Pada saat melahirkan, cuma satu tetes. Ya, darah wiladahnya cuma satu tetes. Setelah itu suci mana? Itu Sayyidah Fatimah. Melahirkan nggak pernah merasakan sakit. Beda orang biasanya tadi kan sangat beda sekali. Umumnya arba'atun wa isyruna yauman. Umumnya orang suci itu 24 dino. Setelah 24 hari kembali head mane. Atau 23 hari. 24 hari atau 23 hari itu umum seorang wanita itu mengalami suci. Setelah itu head mane. Lah terus paling akeh apa? La hadda li aksarihi, ya. Enggak ada batasnya. Mau suci enggak ada batasnya. Ya. Bahkan orang menopause itu mandek kan head usia 50 ke atas, 60 ke atas, mandek ya san. Jadi suci tok itu. Enggak pernah head sama sekali. Orang lagi-lagi ritual, mana lagi kenapa orang wanita itu kok nggak boleh di atas kuburan pada saat khawatir darah itu netes nang kuburan. Sebab rasanya bagi orang yang mati di jero kuburan itu panas. Darah head sing netes nang tanah panas. Ya. Terus kenapa kok nggak boleh masuk masjid? Khawatir netes. Netes masjid, masjidnya najis. Jangan buat kotoran di masjid mohon. Itu termasuk dalam keterangan kitab yang lain ini kan tidak dibolehkan. Ya kotoran. Ini nemu kotoran ini kalau bisa dikesa, enggak dibuang di tempat sampah. Kalau ada kotoran. Nah, misalkan seperti itu. Ya ono telek di jero masjid ya kayak kemarin. Itu tutupi foto dhisik dan lo kering baru kok les rada kering kosok kemarin ngilangin najis. Nah, ini les. Nah, sekarang ada lagi darah yang keluar bersamaan dengan bayi waktu dilahirkan itu namanya darah wiladah. Darah wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan bayi bisa bersama dengan melahirkan bayi seperti itu. Makanya setelah orang melahirkan itu wajib mandi wiladah namanya atau wiladah. Ada bidan itu sing ngerti tentang wiladah, orang sing nggak ngerti kadang. Jadi sampai setengah hari gak didosi wong itu mari melahirkan. Jadi habis melahirkan wong itu untuk dosi keramas. Dosi ricik, setelah itu istirahat. Istirahat, tenang, sambil nunggu apa negara itu? Nunggu waras nifas. Nifas itu darah keluar terus, ada hidung keluar terus. Paling sedikitnya nifas cuma satu tetes. Sayyidah Fatimah ini kutok. Akol nifas majatun. Paling sedikitnya nifas cuma satu tetes. Umumnya adalah 40 hari. Ya, 40 hari, 40 malam, 40 dino. 1 bulan lebih 10 hari. Itu umumnya orang nifas. Ya. Paling akeh adalah 60 hari. 2 bulan itu full. Setelah 2 bulan kok saya keluar darah, maka itu masuk istiadah bisa. Atau mungkin masuk head. Kalau di tanggal itu tanggal head. Kan tanggal wong head itu kan insya Allah pas lah. Berulang-ulang tanggal mungkin lebih stino atau pas gitu. Bisa maju bisa mundur antara ikut dok. Wah itu head. Ini orang lagi-lagi harus paham dengan wanita head sampai sinifas dan sebagainya. Ini mana anjuran kalau melahirkan usahakan maksimal mungkin tidak iso normal, air normal. Air normal itu cepat sembuh. Ya beda kalau dengan yang jalan pintas itu suwe sembuh. 2 tahun iso 2 anak disik. Jangan 2 anak kan urusan Gusti Allah. Cuma deh, ada mah usaha tok. Usaha ya besiran nih kak. 2 disik jero kasar iso. Ada satu doa ketika seorang wanita itu hamil. Ya, doa ini ijazah Romo Yai Mujahid
Allahumma wafat walada zaujati madama fi batni ummiha. Itu pernah saya berikan pada seorang bapak yang istrinya boleh meteng. Itu nanti kalau kawan bujui meteng kawan kondo ada satu ijazah dan bisa dikirim lewat WA insya Allah. Ini dibaca di air terus diminumkan, sebagian itu diusap nang perut dengan geger. Doa Allah mafat walada zaujati. Ya Allah, semoga engkau jaga anak istri saya madama fi batni umiyah yang masih berada di dalam kandungan ibu. Jaluk pertolongan penjagaan kepada Allah. Ini penting. Dan kalau doa itu dibaca, insya Allah lahiri paling gangsar, anaknya normal, ibunya normal sehat sama. Itu satu ijazah doa. Mulai salli wa sallim daiman abada ala nabiyika khairil khalqi kullihim wal nabi walladzi turja safa'atuhu lik muhtahim ya rabbi bil mustafa bali maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami al fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا